Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali untuk belajar dengan penuh semangat bersama Ibu Tuti Sumandani. Hari ini kita akan belajar tentang komponen listrik dan fungsinya. Apa itu rangkaian listrik? Pasti kalian berpikirnya bahwa listrik adalah lampu pijat. Tidak salah juga sih, tapi lebih jelasnya kita simak yuk. Rangkaian listrik adalah hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi tertentu. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, rangkaian listrik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, rangkaian seri, yang kedua, rangkaian paralel, dan yang ketiga adalah rangkaian campuran, yaitu antara seri dan paralel bercampur, jadi di-mix atau digabung. Susunan komponen-komponen di dalam satu rangkaian listrik akan dialiri oleh arus listrik jika memiliki sumber tegangan. Yang kedua, memiliki hambatan listrik, dan yang ketiga, berupa rangkaian tertutup. Sekarang, komponen rangkaian listrik. Nah, apa aja komponennya? Yang pertama adalah baterai, kedua kabel, yang ketiga ada saklar, dan yang keempat ada lampu. Ada tugas. Tugasnya yaitu carilah informasi dari buku atau internet tentang fungsi dari komponen-komponen rangkaian listrik yang tadi di atas ya, yang 4 itu. Nah, sekarang kita cari tahu apa sih rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Nah, ini contoh gambarnya. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Ini contohnya. Nah, sekarang rangkaian campuran. Apa itu rangkaian campuran? Nah, rangkaian campuran itu adalah rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, ini contohnya lebih kompleks ya, karena ada 2 rangkaian di dalamnya. Rangkaian listrik ada konduktor dan isolator. Apa itu konduktor dan apa isolator? Nah, benda yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik disebut konduktor. Umumnya terbuat dari logam seperti besi, aluminium, seng, dan sebagainya. Sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik disebut isolator. Umumnya terbuat dari bahan bukan logam, seperti plastik, kayu, kertas, dan sebagainya. Ini contohnya ya, ada di bawah. Ada ember dari plastik, ada kayu, ada keranjang dari plastik, dan lain-lain. Sumber-sumber listrik.
Sumber-sumber listrik itu adalah alat yang dapat menghasilkan arus listrik atau energi listrik. Di antaranya baterai, akumulator, dan generator. Sekarang manfaat energi listrik. Energi listrik berubah menjadi cahaya. Apa coba? Lampu pijar bisa manfaatnya menerangi ketika kita di malam hari. Selanjutnya adalah energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin, biar kita nggak kegerahan ya. Beberapa cara menghemat listrik. Yang pertama, nyalakan lampu seperlunya. Yang kedua, jangan tinggalkan alat elektronik menyala ketika tidur. Yang ketiga, hindari mengisi daya smartphone sepanjang malam. Yang keempat, cabut kabel dan peralatan saat tidak digunakan. Nah, itu selain menghemat, bisa juga agar bayar listrik tidak terlalu mahal. Ada tugas lagi nih, tugas kedua. Yaitu tugasnya apa ya? Gambarlah dengan rapi dan bagus rangkaian seri, paralel, dan campuran. Tetap tersenyum ya. Sampai jumpa dan hatur nuhun.